Perkenalkan, nama saya Jacob Pasiolan dengan NIM D1011201116. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya mengenai materi metode pelaksanaan bangunan gedung. Yang pertama ada penjelasan tentang pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi. Pelaksanaan dan pembongkaran konstruksi adalah kegiatan di mana pendirian, penambahan, perubahan, atau disebut juga dengan pemugaran atau pembongkaran suatu konstruksi bangunan dan juga instalasi dan perlengkapan bangunan sesuai rencana teknis bangunan. Yang kedua ada metode pelaksanaan konstruksi. Pada umumnya, metode pelaksanaan konstruksi ditentukan oleh pihak konsultan perencana yang berisikan tentang rangkaian studi, desain, dan supervisi. Pada perancangannya, ada aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam metode konstruksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, syarat dalam kontrak bangunan yang tentunya ditentukan oleh dan disetujui oleh pemilik bangunan dan juga perancang dan pembangun bangunan. Yang kedua adalah teknologi dan peralatan yang digunakan. Yang sebagai contoh adalah teknologi yang digunakan pada saat ini adalah mesin molen atau truk molen, yang pada sebelumnya pembuatan mix beton yang dilakukan secara manual oleh tenaga kerja manusia sekarang bisa dilakukan dengan mesin. Yang ketiga adalah limitasi yang membatasi gerak laju proyek, yaitu arus lalu lintas, kondisi lingkungan sekitar proyek, kondisi tanah, jarak bangunan terdekat, serta kemampuan tenaga kerja. Sebagai contohnya adalah sebagai pada gambar berikut. Jika suatu tanah di titik bangunan adalah tanah lempung atau tanah rawa, pasti akan menggunakan metode pembuatan fondasi yang berbeda dengan jenis tanah lainnya. Berikut adalah contoh dari inovasi metode pembangunan. Contohnya adalah pembangunan gedung pencakar langit. Dalam desain gedung-gedung pencakar langit, teknologi pembangunan yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem struktur yang berbeda. Dengan perbedaan dari tinggi gedung, penggunaan bahan bangunan baja juga dapat berbeda. Contohnya adalah pada dua bangunan berikut. Salah satunya adalah Manhattan Building, New York, dengan ketinggian 60 lantai, menggunakan baja dengan 60 lbs per feet persegi, sedangkan pada gedung John Hancock Center Chicago dengan ketinggian 100 lantai menggunakan baja dengan 30 lbs per feet persegi. Maka dengan perbedaan tinggi lantai dan tinggi lantai bangunan, inovasi teknologi pelaksanaan konstruksi yang digunakan dapat menghemat penggunaan bahan bangunan baja. Berikut adalah metode pelaksanaan bangunan gedung. 1. Ada pengukuran dan pembentukan para objek bangunan, pekerjaan tanah, pekerjaan fondasi, struktur atas, pengerjaan beton, pekerjaan arsitektur termasuk interior bangunan, mekanikal, dan elektrikal. Berikut adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan bangunan yang terbagi menjadi 20 tahap. Yang pertama adalah pengaturan job site. Tahap ini dilakukan setelah kita telah memenangi proyek atau tender dan kita akan melaksanakan pembangunan. Salah satu hal yang diatur adalah seperti pengaturan penggunaan lahan bangunan agar dapat efektif untuk mendukung proses pembangunan. Yang kedua adalah pekerjaan persiapan. Tahapan ini sangat penting dalam metode pelaksanaan untuk mendukung pengerjaan bangunan. Semakin besar objek bangunan, semakin besar pula persiapan pekerjaan yang akan kita buat dan juga tentunya akan menimbulkan penggunaan biaya yang meningkat. Berikut sebelah kanan adalah contoh-contoh persiapan pekerjaan atau pekerjaan persiapan, seperti ada penyediaan peralatan kerja, penyediaan air listrik, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pekerjaan pengukuran dan pasangan bow plank. Tahapan ini dilakukan untuk melakukan pemeriksaan apakah di lapangan sesuai dengan desain struktur yang telah dibuat.
Untuk pemasangan oplang dilakukan sebagai penanda titik-titik yang akan dijadikan pembangunan pondasi bangunan. Setelah pekerjaan selesai, dapat dilakukan kembali pengukuran ulang untuk memastikan kebenaran posisi struktur. Yang keempat adalah pekerjaan pondasi. Dalam tahapan ini, jenis pondasi yang digunakan ditentukan pada keadaan tanah, yang tentunya salah satunya dicek dengan percobaan sondir para tanah di lokasi bangunan. Untuk metode pelaksanaan pondasi, metode diameter, tulangan beton, mutu, dan dimensi beton juga ditentukan pada tahapan ini. 5. Ada sloof atau tie beam. Pada tahapan ini, pengerjaan dilakukan dengan beberapa ketentuan dalam pengerjaannya sebagai berikut. Ada metode pelaksanaan, metode galian tanah seperti pasir uruk atau lantai kerja fondasi, mutu diameter tulangan beton, dan juga mutu dimensi beton. Yang keenam ada kolom. Dalam tahapan ini dilakukan pengenalan kolom dan beton yang akan digunakan sebelum menentukan metode pengerjaan yang telah akan dilakukan. Contohnya adalah sebagai berikut: ada kolom beton bertulang dan juga ada kolom baja yang berpengaruh pada struktur bangunan. 7 adalah balok lantai atau floor beam. Pada tahap ini juga diperlukan pengenalan pada metode yang akan digunakan, yaitu ada mutu diameter tulangan beton dan juga mutu dimensi beton. 8 adalah lantai atau duct construct slab. Berikut adalah gambarnya. Berikut poin ke-9 adalah scaffolding atau existing formwork. Tahapan ini dilakukan dengan menentukan pertama, metode pelaksanaan, kedua, metode pelaksanaan pekerjaan perancang kayu, bambu, dan juga scaffolding besi, dan tentunya juga jenis material yang akan kita gunakan dalam pembangunan struktur bangunan. 10. Pengecoran. Pada tahapan ini, hal yang diperhatikan adalah sebagai berikut: metode pelaksanaan, mutu beton yang digunakan, selam yang digunakan, dan peralatan yang digunakan. 11. Ada pasangan batop atau plesteran. Ada tahap 12 ada kusen pintu jendela. Ke-13 ada pembuatan kuda-kuda dan atap. 14 adalah tahapan langit-langit dan pembuatan plafon. 15 tahapan finishing lantai. 16 plumbing dan sanitasi. 17 mekanikal dan elektrikal. 18 pekerjaan pengecatan tanah. 19 pekerjaan hidran, dan ke-20 adalah site development dan taman dari bangunan. Sekian penjelasan dari rangkuman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.